pembukaan dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat sosialisasi proyek dan tata tertib siswa dibuka. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tapa yang saya hormati, Bapak Ibu staf Dewan Guru dan staf tata usaha saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Maha Besar Ilahi. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bersama-sama bisa hadir di ruangan aula pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu orang tua wali siswa kelas 10 yang telah menghargai undangan kami melalui Bapak dan Ibu. Daripada anak Bapak dan Ibu telah menerima undangan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan masuk pada acara berikut, sambutan sekaligus arahan Kepala SMA Negeri 1 Tapa, Bapak Syarifuddin Abdullah MPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, terhormat Ibu Dr. Ana Aden Hutelimo. Yang saya hormati penanggung jawab proyek kurikulum Merdeka untuk kelas 10, Ibu Wanda Jafar MPD, Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, maka pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan kesehatan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi IKN, implementasi kurikulum Merdeka, kemudian tata tertib dan sosialisasi mengenai rencana kerja dan anggaran sekolah untuk SMA Negeri 1 Tapa tahun pelajaran 2022-2023. Salawat serta salam marilah kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah curahan rahmat dari beliau insya Allah akan tercurah kepada kita umatnya, insya Allah tetap menjalankan ajaran beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu, atas undangan kami dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Jika saya menunggu pelaksanaan dan sampai dengan jumlah 180 orang, pasti nantinya akan dimulai mungkin jam 11. Olehnya itu, yang penting sudah mewakili, saya akan mulai kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Dan sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu, setiap saya melaksanakan rapat, itu kalau jam 8, ya jam 8 tepat juga saya akan mulai. Ini Bapak dan Ibu, dan tidak usah berlama-lama, 30 menit paling lambat kita melaksanakan sosialisasi. Ini Bapak dan Ibu, saya mulai Bapak dan Ibu untuk SMA Negeri 1 Tapa di tahun ajaran 2022-2023 telah di-SK-kan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terpilih sebagai sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di tahun ini itu pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka itu ada di kelas 10. Sehingga Bapak dan Ibu diundang pada hari ini bagaimana kurikulum
Merdeka ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tapang. Ini Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang dinamakan dengan proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Ya, sama dengan kurikulum K13, tetapi ini Bapak dan Ibu, anak-anak lebih ditekankan pada yang konkret, ya. Dia harus diharapkan siswa berkompeten, kemudian dia berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Di profil Pancasila itu ada namanya kerjasama, gotong royong, saling menghormati, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu semua ada pada profil Pancasila. Tetapi di kurikulum Merdeka lebih pada prakteknya, ya. Jika Bapak dan Ibu di hari Jumat dan hari Sabtu, anak-anak dari Bapak dan Ibu itu belajar mengenai proyek, itu bisa di lapangan, bisa di dalam ruangan, di mana saja. Ya, kami punya 3 tema untuk SMA Tapang. Itu yang tema pertama, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kewirausahaan, dan yang ketiga adalah kearifan lokal. Nah, sekarang anak-anak dari Bapak dan Ibu, itu gaya hidup berkelanjutan, di situ temanya dia mengolah sampah menjadi pupuk, kemudian kerajinan tangan yang lain. Nah, ini anak-anak langsung praktek. Itu ada tahapan-tahapannya. Nanti sebentar dari penanggung jawab proyek akan memberikan pengantar mengenai proyek yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Tapang. Saya lihatkan Bapak dan Ibu. Nah, sudah dengan tahap sekarang, anak-anak dari Bapak dan Ibu itu minggu kemarin sudah memilah-milah sampah, mana sampah yang ada di lingkungan sekolah, mana sampah plastik, mana sampah yang dari dedaunan atau dinamakan dengan sampah organik. Nah, itu mereka sudah mempraktekkan dan akan membuat pupuk. Nah, diharapkan anak-anak setelah lulus dari SMA ini itu bisa membuat produk yang bisa menghasilkan uang. Ya, ini sudah mirip-mirip sama dengan SMK. Kita sudah ada yang dinamakan dengan kewirausahaan. Sehingga bukan saja SMK yang sudah bisa terjun ketika lulus bisa terjun ke dunia kerja, SMA juga setelah lulus insya Allah bisa turun ke dunia kerja, bisa menghasilkan produk yang bisa menghasilkan uang. Nah, ini Bapak dan Ibu di profil Pancasila ini diharapkan anak-anak seperti ini. Nah, yang saya harapkan daripada Bapak dan Ibu adalah dukungan dari Bapak dan Ibu pelaksanaan kurikulum ini insya Allah berhasil dengan baik, karena kita adalah pelaksana kurikulum mandiri, melaksanakan kurikulum mandiri dengan dana yang ada, yakni dana BOS. Nah, sehingga saya mengharapkan dukungannya ketika anak-anak ini biasanya akan turun ke lapangan, misalnya mau mengecek tempat pembuangan pupuk atau pengolahan sampah di mana, di Kapil atau di mana. Mohon dukungan dari Bapak dan Ibu agar memberikan izin kepada anak dari Bapak dan Ibu. Jangan sampai kaget Bapak dan Ibu, ini mau kemana? Ini mau program apa ini kamu keluar? Nanti terjadi apa-apa? Nah, ini supaya Bapak dan Ibu diundang hari ini, supaya Bapak dan Ibu mengetahui program kurikulum ini sudah jalan di SMA Negeri 1 Tapang. Ya. Kemudian yang berikut dukungannya, karena kita pelaksana IKM mandiri, jadi mungkin ketika mau turun lapangan pasti pakai kendaraan, kemudian anak-anak juga membutuhkan konsumsi makan dan minum. Insya Allah jika hasil kesepakatan kita, jika anak-anak turun, maka
bisa dibantu oleh Bapak dan Ibu untuk memberikan transport, kemudian konsumsi untuk anak-anak dan Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu yang saya harapkan dukungannya, tapi tidak selalu. 1 tahun mungkin 1 kali, ya. Mungkin mereka bisa diajak untuk langsung ke pengolahan sampah, Bu, ya. Diajak. Mereka juga mungkin seharian jadi butuh transport sana kemari, kemudian mereka butuh makan dan minum. Insya Allah mohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk memikirkan itu untuk anak-anak dari Bapak dan Ibu, sehingga tidak kaget lagi ketika diminta untuk bantuannya. Pak, kami akan berkunjung ke tempat pengolahan sampah, butuh transportasi. Nanti orang tua sudah paham, tidak ada lagi yang marah-marah, tidak ada lagi yang kaget dengan informasi ini. Ini Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan untuk IKM, ya, untuk implementasi kurikulum. Sebentar akan ada penguatan dari Ibu Wanda mengenai IKM ini. Demikian sambutan sekaligus terkait dari teman-teman di satu tempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaiannya penjelasan kegiatan proyek yang ada di SMA Negeri 1 Tapan yang akan disampaikan oleh Ibu Wanda Jabar MPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya penanggung jawab proyek sekaligus perwalian dari 10 jadi di sini langsung saja untuk pembelajaran proyek. Untuk kurikulum yang sebelumnya kan belum ada pembelajaran proyek. Di kurikulum Merdeka ini pembelajaran sudah ada 2, yaitu pembelajaran intra. Intra itu muatan pembelajaran di mana siswa-siswa itu akan belajar matematika, fisika, biologi. Jadi sekarang ini kelas 10 ini belum ada jurusan, masih umum. Nanti di kelas 11 nanti mereka itu akan bukan jurusan, tapi mereka akan memilih mapel sesuai minat dan bakat. Jadi kalau dulu kan mau mewakili IPA semua belajar IPA kan? Kalau sekarang beda, kurikulumnya beda. Jadi tinggal pilih saja mapel apa yang mereka minati sesuai minat bakat yang mereka punya. Jadi untuk kelas 10 ini pembelajaran proyek itu terpisah dengan pembelajaran intra. Jadi pembelajaran proyek dilaksanakan setiap Jumat Sabtu dan pembelajaran biasa itu dilaksanakan setiap Senin sampai Kamis. Jadi anak-anak ini untuk tema pertama kita di SMA Negeri 1 Tapak itu mengambil tema pertama mengubah sampah menjadi berkah. Jadi mereka mengelola sampah menjadi sebuah produk berupa kompos dan ada juga kerajinan yang lain. Untuk mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena untuk pembelajaran proyek ini dia ada dua raport yang akan diterima dalam 1 tahun. Jadi raport pertama itu berisikan nilai-nilai matematika. Kebetulan saya pengajar matematika kelas 10. Jadi raport yang pertama yang akan diterima setiap tahunnya itu ada 2 raport, yaitu raport intra yang tadinya ada isi mapel matematika, fisika, psikologi dan sebagainya. Dan yang kedua Bapak Ibu itu pembelajaran proyek. Jadi pembelajaran proyek ini raport terpisah dan merupakan syarat untuk kenaikan kelas nanti. Makanya ini pembelajaran proyek tidak ikut di dalam pembelajaran intra. Jadi ada 2 raport yang akan diterima setiap tahunnya. Jadi 1 tahun ini SMA Negeri 1 Tapak mengambil 3 tema. Untuk semester pertama itu tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema mengubah sampah menjadi berkah. Yang tema kedua itu kewirausahaan dan tema yang ketiga itu kearifan lokal. Ada 3 tema dalam 1 tahun. Dan yang akan mereka kerjakan selama 3 tahun itu dari pemerintah
ada 7 tema yang akan diselesaikan dalam 3 tahun. Jadi itu wajib Bapak Ibu, di luar nilai matematika, fisika, dan raport mereka akan menjadi 2 ya, seperti tadi saya sudah jelaskan. Kemudian Bapak Ibu, kenapa ini diberitahukan kepada Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu orang tua itu termasuk di peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi selain kita, guru-guru pengajar, wali kelas, kepala sekolah, komite, itu ada juga orang tua yang bertugas untuk mendampingi anak Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran proyek. Jadi saya tekankan kembali, jadi untuk pembelajaran proyek ini nilainya sama dengan matematika, fisika, biologi, itu sama Bapak Ibu. Jadi untuk Jumat Sabtu itu sekarang ini siswa kita sibuk jadi pengusaha. Jadi mereka tiap hari itu mengumpul sampah. Ada beberapa sekarang ini proyek kita itu sudah sampai di tahap aksi. Jadi tahap aksi itu Bapak Ibu sudah ada produknya. Jadi ada yang sudah membuat kompos, ada juga yang sudah membuat seperti bingkai-bingkai dari sampah. Jadi alhamdulillah dengan adanya pembelajaran proyek ini, anak Bapak Ibu sudah ada bakat mereka yang akan nanti dipakai setelah kita menyelesaikan sekolah jenjang SMA. Jadi sampai di sini untuk pembelajaran proyek. Untuk infonya, mohon maaf suara saya sudah ini karena saya baru sembuh dari sakit, jadi nanti ini hadir. Jadi untuk ada pertanyaan nanti setelah sesi ini. Jadi jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.